Selamat datang kembali di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tentang letak dan luas Indonesia. Ini merupakan materi kelas 7. Silahkan disimak ya. Kita mulai dari yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu kawasan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Artinya sebagian wilayahnya di sebelah belahan bumi selatan, sebagian wilayahnya di bagian bumi utara. Dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Wilayah yang berada pada lintang 23 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan merupakan wilayah yang beriklim tropis. Dan Indonesia letak lintangnya adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Artinya wilayah Indonesia ini masuk kepada wilayah yang beriklim tropis, sehingga Indonesia beriklim tropis. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, ini membahas tentang negara kita. Oke, setelah letak astronomis, kita akan membahas tentang letak geografis. Berbeda pengertiannya dengan letak astronomis. Kalau letak geografis adalah letak suatu kawasan berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Jadi ini berdasarkan kenyataannya, begitu ya. Indonesia di mana? Kan begitu ya. Jadi pertanyaannya adalah Indonesia itu sebenarnya terletak di mana? Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia yang berada di sebelah utara negara Indonesia dan benua Australia yang berada di selatan Indonesia. Selain terletak di antara dua benua, juga terletak di antara dua samudra. Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia dan Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia. Jadi masing-masing diapit dua benua dan diapit oleh dua samudra, begitu ya. Indonesia memiliki banyak gugusan pulau sehingga dijuluki sebagai negara kepulauan. Dalam istilah geografinya archipelago state. Kemudian batas-batas negara Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan beberapa negara, antara lain Malaysia, kemudian Singapura, Filipina, dan berbatasan juga dengan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan inilah yang sering terjadi sengketa antara negara Cina dan negara-negara di ASEAN. Salah satunya adalah negara Indonesia. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan Timur Leste. Ini dulunya bagian dari negara Indonesia, tetapi sudah memerdekakan diri. Kemudian juga berbatasan dengan Australia, juga Samudra Hindia. Loh, kok ada Samudra Hindia lagi? Karena Samudra Hindia ini luas dari sebelah barat sampai ke sebelah selatan Indonesia. Kemudian di sebelah timur
berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sampai di sini masih bisa konsentrasi ya kawan-kawan ya. Masih bisa memahami ya. Kita lanjutkan. Luas negara Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, kita harus tahu luas negara kita itu berapa sih, ya. Kelautannya berapa sih, daratannya berapa, kita harus tahu, ya. Kita belajar bersama-sama agar jadi tahu. Yang pertama, luas daratan Indonesia, ya. 1.922.570 km persegi. Merupakan negara yang terluas di Asia Tenggara. Kemudian luas lautan Indonesia 3.257.483 km persegi. Ini hampir 2 kali dari luas daratan Indonesia. Jadi mengenai luas lautan Indonesia ini telah ditentukan oleh hukum laut Juanda ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini harus dipahami juga ya. Oh, bagaimana sih sejarah kelautan Indonesia? Akan kita bahas di kesempatan berikutnya ya, tentang deklarasi Juanda. Kemudian kalau dibandingkan ya antara luas wilayah daratan dan lautan Indonesia, ini misalkan dijadikan satu, dianggap menjadi satu wilayah, dijumlahkan, luasnya hampir sama dengan wilayah Amerika Serikat yang mempunyai puluhan negara bagian, ataupun dibandingkan dengan negara Australia, atau bisa disebut juga dengan benua Australia ya. Benua Australia itu ya terdiri dari satu negara, Australia itu sendiri gitu ya. Kemudian Indonesia ini memiliki garis pantai yang terpanjang kedua setelah Kanada. Garis pantai Indonesia mencapai 99.030 km. Itu yang menjadikan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua. Selanjutnya tentang dampak positif letak geografis Indonesia. Ya. Karena letaknya yang strategis, Indonesia menjadi jembatan lalu lintas perdagangan dan pelayaran antar bangsa. Maksudnya jembatan di sini adalah sebagai wilayah yang menghubungkan ya antara wilayah timur dan wilayah barat. Tentunya wilayah barat didominasi oleh negara-negara Eropa, Amerika. Kalau wilayah timur ya ada Jepang, kemudian ada Cina, Korea. Kemudian yang kedua sebagai tempat persinggahan para pedagang dari berbagai negara. Karena wilayahnya yang strategis, mereka melewati Indonesia, maka mereka akan singgah di Indonesia. Dengan begitu akan memberikan income atau pendapatan bagi negara Indonesia. Kemudian kita mudah dalam mengadopsi keunggulan negara lain, karena mereka kan singgah di negara kita. Kita bisa mempelajari apa sih yang menyebabkan mereka itu bisa maju. Yang keempat, memudahkan kita mencari produk atau produk yang tidak ada di negara kita. Misalkan kita belum mampu memproduksi barang tertentu, kemudian dari luar negeri mampu, artinya kita ini mudah untuk mencari produk yang kita perlukan walaupun di negara kita tidak ada. Itu dampak positif letak geografis di Indonesia. Tetapi letak geografis yang strategis ini ternyata juga memberikan dampak yang negatif ya. Masuknya berbagai budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
Artinya apa? Kita harus selektif terhadap kebudayaan yang masuk. Yang bagus kita pakai, yang tidak ya udahlah. Nah, biarkan aja, ndak usah kita ambil. Yang kedua, adanya risiko dan ancaman yang berbahaya yang datang dari luar. Karena letak strategis terkadang membuat negara lain ingin memiliki wilayah kita. Itu resikonya dari letak strategis secara geografis. Juga menyebabkan pencurian sumber daya alam di Indonesia. Ini sudah menjadi hal yang sudah sering terjadi ya, terutama pencurian ikan ya. Di wilayah timur yang kurang pengawasan itu banyak sekali terjadi pencurian ikan. Dampak negatif yang terakhir adalah rentan terhadap masuknya barang terlarang seperti narkoba dan senjata api. Gitu ya. Oke, pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Tetap dukung channel ini agar mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap dunia pendidikan ya kawan. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke seluruh media kawan-kawan ya. Kami bisa berkembang, kami bisa konsisten atas dukungan Anda. Terima kasih.